Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Sulistiawati dengan NPM 2023 1021 5049. Perkenalkan, nama saya Fiorenza Vania Silbelan. Saya Najwa Naira Aulia, NPM 2022 1021 5170. Perkenalkan, nama saya Ria Lavina Kansa, NPM 2023 1021 5105. Perkenalkan, nama saya Ribi Anggraini. Perkenalkan, nama saya Zela Priyansa Herman dengan NPM 2023 1021 5111. About the business. PT Advanex Precision Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang komponen logam dan plastik presisi untuk industri otomotif. Perusahaan ini berlokasi di kawasan industri Hyundai, Cikarang, Bekasi. Salah satu produk yang menjadi objek penelitian adalah plate cover, yaitu komponen hasil proses stamping logam yang berfungsi sebagai pelindung atau pengunci terminal pada sistem kelistrikan otomotif. Proses pembuatannya menuntut ketelitian tinggi karena setiap deviasi dimensi dapat mempengaruhi fungsi keseluruhan sistem kendaraan. Akan menjelaskan terkait latar belakang dilakukannya pengamatan pada kasus di perencanaan eksperimen pada part plate cover. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana runtunan awal sampai dilakukannya perencanaan eksperimen dan dilakukannya eksperimen sebelum mass production. Jadi pada saat awal kita menerima order dari perusahaan buyer atau customer, kita akan menerima teknis produknya akan seperti apa, baik secara visual, ukuran, maupun standar material. Kemudian setelah itu akan disetting dan juga disesuaikan oleh bagian engineering apakah sesuai dengan ketersediaan material, ketersediaan mesin, ketersediaan dice, dan ketersediaan manpower. Kemudian setelah itu jika sudah oke dan bisa dilakukan percobaan, karena jika tidak dilakukan percobaan dan langsung dilakukan mass production, itu akan menimbulkan ketidaksesuaian dan juga berbagai potensi kerugian yang akan terjadi. Maka dari itu, sebelum melakukan mass production atau produksi secara massal, biasanya dilakukan production dalam skala kecil. Yang kemudian hasil dari production secara kecil itu akan dicek, diinspeksi, dan juga disesuaikan dengan spesifikasi yang telah diberikan oleh customer. Kemudian akan disiapkan yang bernama initial sample, di mana sampel tersebut akan dikirimkan kembali ke perusahaan customer untuk diverifikasi apakah sudah sesuai atau belum dengan permintaan ataupun request dari customer. Nah, pada kasus ini, di part plate cover ini, ditemukan ketidaksesuaian pada saat perencanaan eksperimen. Jadi pada saat kita melakukan produksi secara kecil, lalu produk tersebut kita kirimkan, yaitu initial sampelnya kita kirimkan kembali ke pihak customer. Kemudian ditemukan ketidaksesuaian nih di perusahaan customer, yaitu ketidaksesuaiannya adalah di ukuran terminalnya yang melebihi batas kontrol. Jadi batas kontrolnya itu 1,8 mm dengan standar toleransi kurang lebih 0,05 mm. Nah, karena lebih, maka pada saat di trial AC ataupun di percobaan dicoba untuk di assembly, itu seret karena kebesaran. Nah, hal tersebutlah yang menimbulkan klaim dari customer karena ketidaksesuaian terkait initial sample ataupun sampel yang kita berikan. Nah, maka dari itu dilakukanlah eksperimen dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyebab variasi proses. Jadi apakah ada penyebab lain dalam proses tersebut yang membuat ketidaksesuaian ukuran dari produk. Lalu yang kedua ada menguji efektivitas perbaikan dice. Jadi setelah kita evaluasi, ternyata ditemukanlah suatu penyebab dari beberapa variabel yang kita tes atau diuji. Kemudian dilakukanlah tindakan corrective action, di mana tindakan corrective action ini adalah perbaikan. Nah, dari perbaikan ini, apakah ditemukan kembali permasalahan yang sama, ataupun hasil dari perbaikan ini menghasilkan hasil yang baik atau tidak ditemukan lagi permasalahan yang sama. Yang ketiga ada menjamin proses produksi stabil sebelum masuk mass production. Jadi dalam percobaan ataupun eksperimen ataupun trial-trial yang sudah dilakukan dan juga tindakan corrective action yang dilakukan, apakah bisa menjamin sebelum mass production dilakukan produk-produk tersebut sudah dalam masuk atau standarisasinya sudah baik dan masuk dalam kontrol. Nah, sehingga analisa yang akan dilakukan adalah menganalisa CP, CPK menggunakan control chart. Nah, dan hasil yang diharapkan juga yang pertama ada tersusunnya dokumen analisis CP, CPK, dan control chart produk plate cover. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab deviasi pada dice ataupun pada inspeksi.
Jadi dicari faktor penyebabnya yang menimbulkan defisiensi dimensi ini ada di DICE atau di bagian inspeksi. Kemudian pembuktian efektivitas perbaikan DICE melalui peningkatan nilai CP yang dilakukan pada control chart. Studi pustakanya yang pertama, perencanaan eksperimen. DOE atau Design of Experiment digunakan untuk mengubah ketidakpastian proses menjadi informasi terukur, memungkinkan identifikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi hasil. Dalam penelitian ini, membandingkan kondisi before dan after repairs dengan jumlah sampel dan parameter yang sama. Yang kedua, konsep di industri manufaktur. Pertama, kualitas dimensi sangat dipengaruhi oleh desain dice dan guide lifter. Kedua, ketidakkonsistenan panduan mekanis bisa menyebabkan drive dimensi sepanjang produksi. Yang terakhir, produk baru diverifikasi melalui ISIR, Initial Sample Inspection Report, sebelum disetujui untuk mass production. Jadi di bagian ini saya akan bahas studi pustaka yang jadi dasar teorinya, yaitu tentang control chart dan statistical process control atau SPC. Jadi kedua konsep ini penting banget buat kontrol kualitas dan kestabilan proses produksi. Karena di kasus kita, dimensi terminalnya ini sempat nyentuh 1,848 mm yang udah melewati batas kontrol atas dari spesifikasi 1,80 plus minus 0,05 mm. Nah dari situ itu udah kelihatan banget nih kalau proses produksinya belum benar-benar stabil. Pertama kita bahas control chart dulu. Peta kendali ini basically alat statistik yang fungsinya buat mantau kestabilan proses produksi dari waktu ke waktu. Dia itu ngebantu kita banget untuk menentukan apakah variasi yang muncul itu masih wajar atau justru ada penyebab khusus yang bikin prosesnya itu menyimpang. Secara visual, control chart nunjukin garis rata-rata, batas kendali atas atau UCL, dan batas kendali bawah atau SCL. Selama data pengukuran masih di antara dua batas ini, prosesnya aman. Tapi kalau ada titik yang keluar dari batas, itu berarti ada special case atau kayak dice-nya dice aus. Materialnya nggak konsisten atau operatornya salah satu mesin. Nah, dalam penelitian ini, tipe yang kita pakai itu X-bar chart, karena data yang diukur itu berupa dimensi dan setiap subgrupnya diambil 5 sampel. Dari hasilnya ketahuan kalau salah satu nilainya mencapai 1,848 mm, yang berarti udah lewat dari batas kontrol. Dari sini bisa kita simpulin prosesnya belum stabil, kalau kita biarin juga hasil produksinya bisa bervariasi. Padahal pada produk ini presisinya tinggi banget karena buat dipakai untuk di sistem kelistrikan otomotif. Selanjutnya kita masuk ke statistika proses kontrol atau SPC. Kalau kontrol chart tadi fokusnya di kestabilan, SPC ini lebih ke sistem pengendalian secara menyeluruh. Dia itu bukan cuma deteksi ketidakteraturan, tapi juga nilai seberapa mampu proses itu memenuhi spesifikasi. Di sini ada dua ukuran penting. Yang pertama ada CP dan CPK. Kalau CP itu ngasih gambaran seberapa lebar variasi proses dibanding batas spesifikasi. Sedangkan kalau CPK ini nunjukin seberapa dekat rata-rata hasil proses ke target yang kita pengen gitu. Kalau dua-duanya tinggi, berarti prosesnya stabil dan mampu menghasilkan produk yang sesuai standar. Tapi kalau rendah, berarti masih ada yang perlu diperbaiki. Dalam penelitian ini, CP dan CPK-nya dihitung sebelum dan sesudah DICE diperbaiki. Tujuannya itu buat ngebuktiin apa perbaikannya benar-benar efektif atau belum gitu. Kalau setelah perbaikan nilainya naik, berarti prosesnya makin stabil dan lebih capable. Jadi secara keseluruhan, kontrol chart dan SPC ini saling melengkapi gitu. Yang satu bantu kita tahu kapan proses mulai nyimpang, yang satu lagi bantu mengukur seberapa baik proses itu memenuhi standar. Dengan dua pendekatan ini, perusahaan itu bisa ngedeteksi nih masalah lebih cepat. Jadi perbaiki penyebab variasi, pastiin proses produksi plat cover tetap konsisten, presisi, dan sesuai dengan standar customer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini. Nah, sebelah kiri ini ada bagian flowchart. Sesuai dengan diagram alur di sisi kiri nih, penelitian ini dimulai dari data hasil pengukuran yang diolah menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama adalah identifikasi masalah, yaitu menentukan permasalahan utama yang terjadi pada proses industri. Nah, setelah masalah teridentifikasi, dilakukan penetapan variabel atau tahap define untuk menentukan variabel apa saja nih yang akan diukur dalam penelitian ini. Berikutnya, masuk ke tahap measure, yaitu melakukan proses pengukuran data, mengidentifikasi hambatan, serta menentukan sampel penelitian. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data nih, yang meliputi perhitungan rata-rata atau mean, simpangan baku atas deviasi, dan kapabilitas proses. Hasil ini kemudian dievaluasi menggunakan control chart tipe XR untuk melihat apakah proses stabil atau belum nih hasil analisisnya. Selanjutnya dilakukan perbandingan hasil before dan after, yaitu antara kondisi sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan pada DICE. Dan pada tahap akhir,
Hasil analisis digunakan untuk membuktikan efektivitas perbaikan dengan melihat adanya peningkatan nilai CP, CPK, serta kestabilan pada control chart. Nah, jadi alur ini menjelaskan tahapan lengkap dari pengumpulan data hingga evaluasi hasil perbaikan. Nah, untuk penjelasan sebelah kanan, secara keseluruhan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus eksperimental atau experimental case study. Tujuannya adalah untuk menganalisis stabilitas dan kapabilitas proses produksi dalam pembuatan produk baru setelah dilakukan perbaikan atau improvement pada DS. Nah, pendekatan kuantitatif digunakan karena seluruh variabel diukur secara numerik dan dianalisis menggunakan rumus statistik seperti rata-rata, simpangan baku, indeks kapabilitas proses seperti CP dan CPK, serta kontrol proses menggunakan control chart tipe X-bar R. Variabel penelitian yaitu variabel dependent dengan dimensi terminal mm, titik ukuran 1,80. Kemudian variabel independent yaitu kondisi dayes awal versus repair, nomor lot material, operator, mesin, dan cycle time. Kontrolnya ada suhu cetakan, tekanan injeksi, take time dicetak, dan humidity jika relevan. Spesifikasinya adalah SL 1,75 mm dan WSL 1,85 mm dengan drawing 1,80 kurang lebih 0,05. Kemudian analisis statistik dasar yaitu rata-rata dan standar deviasi dihitung menggunakan rumus dengan X bar sama dengan sigma XI dibagi N, dan standar deviasi rumusnya yaitu akar dari sigma XI minus X bar pangkat 2 dibagi N minus 1. Kemudian analisis control chart atau X bar minus R digunakan untuk menilai kestabilan proses terhadap waktu dan digunakan untuk control chart dengan subgrup berukuran 5 sampel. Dengan rumus UCL X bar yaitu X bar ditambah A2 R bar dan LCL X bar sama dengan X bar minus A2 R bar. Kemudian UCLR sama dengan D4 R bar dan LCLR sama dengan D3 R bar. Yang terakhir, analisis kapabilitas proses, yaitu untuk menghitung CPK dan CP untuk menilai kemampuan proses memenuhi spesifikasi dengan CP sama dengan USL dan LSL dibagi 6S, dan CPK sama dengan USL minus X bar dibagi 3S, X bar minus LSL dibagi 3S. Audio Jungle.